Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dzil fadli wassamah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku bittiba'ihi tariqatal falah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para masyayikh, wabil khusus masyayikh dari kota Serang, Banten, dan juga rombongan dari masyayikh Kabupaten Probolinggo, wabil khusus masyayikh Pondok Pesantren Nahdlatul Talibin, rombongan Kemanten Putra, mempelai berdua, mobil khusus sahibul hajah wa da'wah Kiai Haji Ali Mashhudi Samhudi, sekeluarga, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita sekalian bisa menyaksikan acara akadun nikah. Mudah-mudahan mempelai berdua diberi keberkahan oleh Allah, keluarganya mudah-mudahan diberi sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga bapak-bapak sekalian kemanten-kemanten lajuh, kata bahasa Madura. Mudah-mudahan yang lama-lama, kalau bahasa agak kasar dari Madura, yang alpo, mudah-mudahan diberi sakinah, mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pondasi di dalam perkawinan itu ada dua. Yang pertama sudah diterangkan oleh Kiai Muhammad, karena Allah, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Itu natijahnya akhirnya iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Yang nomor dua apa? Yang nomor dua agama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendorong perkawinan, baik dari pihak laki atau perempuan, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, idza atakum man tardawna, ketika datang kepadamu wahai para wali-wali, bukan waliullah di sini, apalagi walius syaitan, tapi wali-wali perempuan-perempuan. Siapa yang datang? Man, laki-laki. Tardawna dinahu, berarti yang dilihat agamanya. Agama itu bukan hanya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Dinahu wa amanatahu. Jadi kalau laki-laki, dinahu wa amanatahu, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, tungkahul mar'atu li jamaliha, karena cantiknya. Jadi perempuan itu dinikahi karena cantiknya. Bukan di sini cantik itu hal yang utama, bukan. Bukan Rasulullah mengatakan bahwa kita mengawini yang pertama kali dilihat cantiknya, bukan. Kalau yang pertama kali itu tujuan utama, insya Allah wanita yang nggak cantik nggak laku semua. Kenapa Rasulullah mengatakan li jamaliha? Karena memang tabiatnya laki-laki itu pingin yang cantik, tapi karena nasibnya, nah ini, kullun muyassarun lima khuliqalah. Catetane nong lauhil mahfud itu wong lanang ganteng oleh wong wedok elek. Ya kullun muyassarun lima khuliqalah, yang laki ganteng, yang perempuan jelek, kan banyak gitu ya. Yang perempuan jelek, yang laki ganteng, iku jenenge nasib. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Lah sekarang
li jamaliha karena cantiknya, walimaliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya atau perbuatan baiknya, tapi yang terakhir wali diniha karena agamanya. Falfar bidzatid din taribat yadak. Berarti tujuan di sini yang kedua adalah agama. Laki-laki bukan hanya agama saja. Rasulullah mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu. Awas, nadifi amanah. Amanah punyalah perempuan berupa istri, namanya siapa tadi? Sofiyatul Munawwarah. Mohon maaf nadifi ya. Kalau cuma agamanya saja nggak ada amanatnya, aduh. Orang kalau kawin itu bukan setahun dua tahun, tapi seumur hidup. Kalau sekarang Nadifi masih merasakan kentutnya istri, itu seperti semangka. Tapi kalau sudah dapat setahun, aduh mambu kabeh. Lah seperti itu harus ada amanatnya. Bagaimana menghadapi istri? Mohon maaf. Banyak sekali orang laki-laki yang ketukar sifatnya dengan perempuan. Banyak sifatnya perempuan malah dilakukan oleh orang laki-laki. Apa sifatnya? Ngambekan. Mohon maaf, ngambekan ini sifatnya perempuan, bukan sifatnya laki-laki. Masa ada presiden rumah tangga ngambek? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah presidennya perempuan. Mana suami kamu ngambek? Ada presiden ngambek. Ngambek itu orang perempuan. Jadi kadang-kadang mohon maaf Nadifi itu kalau menghadapi istrinya, lihat dulu situasi. Kalau ngambek jangan minta. Ya benar ya. Keluar mazura dah. Jadi tungkahul idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Kalau menemukan laki-laki seperti itu, agamanya luar biasa, nilai kepercayaannya luar biasa, fazawwijuhu, nikahkanlah laki-laki itu dengan anaknya. Jangan melihat berapa meter tanahnya, jangan melihat berapa banyak mobilnya, sebab zaman sekarang itu Pak nggak sama ketika 1400 tahun yang lalu. Tapi Rasulullah sudah mengatakan. Karena apa? Karena di zaman ini adalah zaman modus. Zaman modus, naik Mercy tapi nyewa banyak. Naik sepeda motor Ninja tapi bodong tuh banyak juga. Jadi di saat seperti ini tuh lebih dibutuhkan dinahu wa amanatahu fazawwijuhu. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada suatu cerita. Kenapa seorang laki-laki harus ada dinahu wa amanatahu? Ada suatu cerita seorang istri meminta kepada suaminya. Di sini ada 2 kertas. Istrinya itu bilang begini, wahai suamiku, isilah kertas ini dengan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan kepada dirimu, sebagaimana saya menulis kesalahan-kesalahan sampeyan. Masya Allah, istrinya nulis dari 1 sampai 100 kesalahan suaminya. Suami saya suka begini, saya tidak senang. Satu malam istrinya itu nggak bisa tidur gara-gara nulis kesalahan suaminya. Dan perempuan kan seperti itu biasanya gitu. Masya Allah, kalau kesalahannya laki-laki diingat meskipun 100 tahun. Itu perempuan. Enggak, benih curhat ya. Tapi ketika suaminya keesokan harinya ditanyai oleh istrinya, mana kertasnya wahai suamiku? Ini kertasnya. Kenapa kok kosong? Gak ada tulisan sama sekali. Akhirnya suami menjawab, benar kamu mempunyai kesalahan, tapi kesetiaan kamu, pengorbananku kepadaku itu menghapuskan semua kesalahan kamu. Itu mestinya seorang laki-laki seperti itu, bukan ngambekan. Sebentar-sebentar tengkar urusan kopi kurang manis, itu bukan wataknya presiden, itu wataknya bawahan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah terakhir. Karena 5 menit katanya Kiai Ali tadi. Lebih setengah menit. Untuk Sofia, ada seorang perempuan
ditanyai oleh tetangganya, su'ilat mar'atun lima zawjuka yuhibbuki. Ada seorang perempuan bertanya kepada perempuan yang lain, wahai fulana, kenapa suamimu mencintai dirimu? Sofia, ini dengarkan, urusan setelah ini urusan yang lain. Wala yara fil qauni ghairaki, dan saya tidak melihat suaminya itu, suami kamu di dunia ini yang memandang cantik selain dirimu. Gak pernah. Mesti kamu itu dianggap paling cantik. Padahal mohon maaf, wahai fulana, kalau melihat fisik kamu gak begitu cantik, tapi suamimu menganggap bahwa kamu adalah orang yang tercantik. Akhirnya wanita ini mengatakan, in adani asfah, ketika suamiku menyakiti hatiku, aku memaafkan dirinya. Luar biasa. Kadang-kadang Masya Allah, kesalahan suami yang kecil dibesar-besarkan, akhirnya terjadi penceraian. Gara-gara apa? Gara-gara kurang agamanya. Fadhfar bidatid din taribat yadak. Kemudian yang kedua, inja'ani mahmuman asma, ketika suamiku datang kepadaku dalam keadaan susah, bukan ditertawai, bukan. Ketika suamiku datang dalam keadaan susah, asma, aku dengarkan kesusahannya, kemudian aku cari jalan keluarnya. Itulah wanita yang membuat laki-laki tidak akan pernah bisa terlepas dari wanita tersebut. Sebagaimana pesan dari salafus soleh kepada putrinya, ya binti kuni amatan lahu yakun abdan laki, wahai anakku, kuni amatan lahu, jadilah budaknya suamimu, maka suamimu akan menjadi budak kamu. Jadi kalau para laki-laki, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, kalau laki-laki itu ditaleni, apa bahasa di sini ditaleni? Diikat. Kalau diikat kemana-mana, ditelepon, di WA dan lain sebagainya, insya Allah ucul. Apa ucul bahasa di sini? Lepas. Jadi kalau menghadapi suami nggak usah diikat-ikat, nanti bosan sendiri. Itu kelemahannya laki-laki. Jadi kalau seandainya disakiti oleh laki-laki, apa ada orang laki-laki yang menyakiti istrinya? Ada. Siapa? Orang yang nggak bertakwa. Abdullah bin Umar ketika ditanyai oleh seseorang, wahai Abdullah bin Umar, saya mempunyai seorang anak perempuan, aku berikan kepada siapa? At-taqi, orang yang takwa. Idza ahabbaha yukrimha wa idza abghadaha lam yadhlimha. Ketika orang laki-laki yang takwa ini mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan. Tapi kalau seandainya tidak senang kepada anakmu, maka dia tidak akan menzaliminya. Itulah kenapa Rasulullah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwiju. Yang nomor 3 dan nomor 4 terakhir. Terakhir sudah. In a'tani katsiran amdah wa in a'tani qalilan aqna. Ketika suamiku memberikan uang kepadaku dengan uang yang banyak, aku puji suamiku. Jadi yang sering-sering muji suaminya kalau ngasih uang yang banyak. Tapi ingat, ketika dia memberikan aku uang sedikit, maka aku menerima pemberiannya. Bukan seperti kata-kata ketika abang ngasih uang yang banyak maka aku sayang, ketika ngasih uang sedikit maka abangku tendang. Bukan itu. Seorang wanita ketika diberi oleh suaminya harta yang banyak, pujilah suaminya sehingga dia semangat untuk memberikan harta yang lebih banyak lagi. Tapi ketika suami memberikan harta yang sedikit, terimalah. Jangan sampai kita kalah dengan ucapan orang zaman dahulu. Ketika orang zaman dahulu memberikan nafkah sedikit, apa yang diucapkan oleh perempuan zaman itu? Wis sing penting awakmu sehat senajan gak patek ngekei kondo. Itu ucapan orang zaman dahulu. Dan ini sulit dipraktikkan zaman sekarang.
Karena apa? Karena pikirannya banyak perempuan. Tapi insya Allah perempuan di sini tidak. Insya Allah tidak. Solihah semuanya. Solihah. Amin. Zaman sekarang uang terus. Akhirnya mohon maaf Pak, mohon maaf. Zaman sekarang menurut penelitian orang dalam perkawinan itu yang mati dahulu itu yang laki-laki. Saya mau minta kejujuran bapak-bapak, yang banyak dan janda apa duda? Yang banyak janda apa duda? Janda. Kenapa? Sebab sing lanang podo akeh mati nom. Banyak laki-laki itu mati dalam keadaan muda. Kenapa? Tuntutan dari istri luar biasa. Mau masuk rumah, mana uangnya? Belum sampai duduk langsung ditanyai uangnya. Akhirnya keloyongan kemana-mana deh. Ini jadi penyebabnya keluarga tidak sakinah, mawaddah warahmah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.